Lanjut ke soal nomor 10, materi tentang, oke, pertanyaannya rumus empiris. Jadi untuk menjawab rumus empiris, kalian hanya perlu menghitung perbandingan mol. Oke, perbandingan mol tiap unsur. Perbandingan mol tiap unsur. Dalam soal ada tiga unsur. Yang pertama unsur natrium, yang kedua unsur technetium, dan yang ketiga unsur oksigen. Berarti saya akan membandingkan mol dari Na banding mol dari Tc banding mol dari oksigen. Karena dalam soal diketahui gram, berarti kita gunakan rumus mol gram per AR. Untuk Tc sama yaitu gram per AR. Na, Tc, dan gram per AR itu O. Nah, gram Na yaitu 115 per gram ARNA 23 banding gram Tc yaitu 495, ARTC yaitu 99 gram oksigen. Nah, oksigen masanya belum diketahui, tapi kita bisa hitung dari massa totalnya. Massa total senyawa tersebut adalah 930. Berarti massa oksigen sama dengan massa sampel dikurang dengan gabungan antara massa natrium dan massa Tc. Massa sampel totalnya itu 930 dikurang massa natrium 115, massa Tc itu 495. Jadi 930 dikurang 115 tambah 495 0 1 1 610. Jadi hasilnya adalah 320 gram. Ini untuk massa oksigen. Berarti gramnya 320 per AR oksigen adalah 16. 115 bagi 235, 495 bagi 99, 5, 320 bagi 16, 32 bagi 16, 2, karena ada 0 berarti 20. Jadi perbandingannya bisa saya tuliskan, sederhanakan menjadi 1 banding 4. Semua dibagi 5. Jadi 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Bagi 5, 4. Nah, sehingga didapatkan rumus empiris dari perbandingan mol senyawa tersebut didapatkan Na 1, Tc 1, oksigennya 4. Atau NaTCO 4. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 12. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 32,5 gram hemoglobin ke dalam air hingga volumenya menjadi 1 liter. Dalam larutan ini mempunyai tekanan osmosa 100 kali lebih rendah daripada tekanan osmosis 1 liter larutan lain, larutan etilen glikol. Kita buatkan persamaan terlebih dahulu dari soal tersebut. Jadi kata kuncinya adalah tekanan osmotik, simbolnya yaitu Pi. Pi dari hemoglobin, Pi dari Hb itu sama dengan 100 kali lebih rendah, berarti 1/100 dari pi etilen glikol. Jadi persamaan seperti ini. Pi dari hemoglobin itu 100 kali lebih rendah dari pi etilen glikol. Kalau 100 kali lebih tinggi berarti 100 kali pi dari etilen glikol. Nah, pi itu rumusnya adalah M kali R kali T kali I, yang kiri untuk hemoglobin. Dan yang kanan itu 1/100 kali pi dari etilen glikol adalah M kali R kali T kali I, terus yang kanan adalah untuk etilen glikol. Oke, kita akan mengeliminasi yang sama terlebih dahulu. R merupakan tetapan, jadi kiri kanan sama. Suhu diukur pada suhu yang sama, pada keadaan suhu yang sama dalam soal, berarti T sama, jadi habis. Nah, etilen hemoglobin itu non elektrolit, jadi I1. Etilen glikol juga non elektrolit, jadi I sama dengan 1.
Jadi kita tinggal dapatkan itu molaritas dari hemoglobin sama dengan 1/100 dengan molaritas dari etilen glikol. Nah, eh, rumus dari molaritas adalah gram per mr kali 1000 per mililiter. Kiri untuk hemoglobin sama dengan 1/100 kali untuk etilen glikol berarti gram per mr kali 1000 per mililiter. Gram dari hemoglobin yaitu 32,5 atau 325 kali 10 pangkat min 1 per mr dari hemoglobin. Jadi pertanyaannya itu molekul relatif hemoglobin, saya misalkan X kali 1000 per volumenya dalam mililiter. Volume hemoglobin itu 1 liter di 1000 mililiter sama dengan 1/100 kali gram dari etilen glikol 3,1 atau 31 kali 10 pangkat min 1 per mr dari etilen glikol itu 62 kali 1000 per volume dari etilen glikol adalah volume yang liter. Oke, 1 liter berarti 1000. Nah, yang bisa habis 1000 bagi 1000 1, 1000 bagi 1000 1. 10 pangkat min 1 kiri, 10 pangkat min 1 kanan habis. 31 per 62. Ini coret-coret jadi hasilnya 1/2. Oke. Kita bisa sederhanakan menjadi 325 per X sama dengan 1/100 kali 1/2. Jadi X kali 1 kali 1 atau X sama dengan 325 kali 200 kali 2. 325 kali 2 kali 100. 325 kali 2 itu 650. Tambah 20 berarti X-nya adalah 65.000. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah E. Lanjut ke soal nomor 13. Silikon karbida atau karborundum dapat diperoleh dengan mereaksikan SiO2 dengan karbon pada temperatur tinggi. Ini adalah soal stoikiometri. Untuk menjawab soal stoikiometri, tulis terlebih dahulu persamaan reaksinya dan pastikan sudah setara atau belum. Karena di soal sudah dimunculkan koefisien, biasanya sudah setara. Kalau koefisien belum ada, biasanya belum setara. Untuk yang ini, soalnya sudah setara. 2C tambah SiO2 menghasilkan SiC ditambah dengan CO2. Nah, kita akan mengecek apa yang diketahui dalam soal. 4,5 gram karbon direaksikan dengan 3,0 gram SiO2. Oke. 4,5 gram karbon, kita akan menghitung mol dari karbon. Nah, mol dari karbon, karena ada gram karbon berarti gram per air karbon. Gram karbon itu 4,5 per air karbon itu 12. Berarti molnya adalah kalau atas dikali 29, terus kalau 12 dikali 2, 24. 9/24 atau 3/8. Nah, jadi ini adalah mol dari karbon. Yang kedua, mol dari SiO2. Nah, jika adik-adik mendapatkan pecahan 3/8, nah jadi tidak usah langsung bagi ke hasil air terlebih dahulu. Karena biasanya yang dalam bentuk pecahan itu lebih bagus. Lebih gampang pengerjaannya. N dari SiO2 rumusnya sama, yaitu gram dibagi dengan mR. Gram dari SiO2 itu 3 per mR dari SiO2. Nah, SiO2, Si kan 28, terus O 16, 16 kali 2 jadi 32. 28 tambah 32 jadi MR-nya adalah 60. Di 3/60 itu sama dengan 1/20. Kita dapatkan 2 mol, itu mol dari SiC dan mol dari SiO2. Jadi saya tulis ada mol mula-mula, terurai, dan sisa. Nah, di C itu molnya 3/8 dan di SiO2 itu molnya 1/20. Nah,
Ada 3/8, terus ada 1/20. Untuk menentukan mol yang sebelah kita gunakan mol pembatas karena ada 2 mol. Jadi SiO2 ini merupakan pembatas karena molnya lebih kecil. Jadi yang kita gunakan itu mol pembatas, yaitu SiO2. Pertanyaannya dalam soal, persentase hasil reaksi untuk karborundum. Nah, hasilnya kan 1,5. Ini diminta 1,5 ini berapa persen dari hasil yang diharapkan. Nah, kita akan hitung secara teoritis berapa massa karborundum yang seharusnya dihasilkan. Di SiO2 itu 1/20, berarti SiC juga molnya 1/20. Karena koefisien dengan SiO2 sama, itu 1/1. Nah, kenapa yang digunakan bukan mol dari C3/8? Karena tadi ingat yang digunakan itu pembatas. Jadi pembatas itu yang molnya lebih kecil. Jadi kalian gunakan, jika ada 2 mol, gunakan mol yang lebih kecil untuk cari mol yang sebelah. Oke, jadi massa dari SiC atau massa dari karborundum itu molnya mol kali mR-nya 1/20 kali mR dari karborundum, yaitu SiC. Berarti Si tambah C, SiC. Di Si-nya 28, terus C-nya 12. Berarti ya 40. 1/20 kali 40 hasilnya 2 gram. Nah, jadi yang 2 gram ini massa apa? Jadi 2 gram ini adalah massa teoritis. Massa teoritis maksudnya dalam persamaan reaksi harusnya karborundum yang dihasilkan adalah 2 gram. Tapi pada kenyataannya di eksperimen itu hanya dihasilkan 1,5 gram. Berarti 1,55 ini tidak mencapai 2 gram. Jadi ada persentase hasil reaksi. Persentase itu sama dengan hasil yang diperoleh atau berat praktek dari praktek yang diperoleh dibagi dengan berat secara teoritis atau yang harusnya didapatkan itu berat berapa. Oke, kali 100%. Berat prakteknya adalah 1,5 dan berat teoritisnya adalah 2. Jadi 1,5 kali per 2 kali 100%. Hasilnya adalah 75/75%. Oke, jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 14. Tetapan penurunan titik beku molar air. Oke, saya langsung ke pertanyaan. Perbandingan delta TFA terhadap delta TFB. Berarti saya buatkan persamaan seperti ini. Delta TFA banding delta TFB. Nah, delta TF rumusnya adalah KF kali M kali I per KF kali M kali I. Yang atas untuk A, yang bawah untuk B. Oke, yang bawah untuk B. Nah, KF adalah tetapan. Jadi, baik larutan A maupun larutan B, nilainya pasti sama. Jadi, KF-nya habis. Molalitasnya saya jabarkan, yaitu rumusnya adalah gram per mR kali 1000 per P kali I per gram per mR kali 1000 per P kali I. Yang atas untuk A, yang bawah untuk B. Nah, untuk A, di larutan A dibuat dengan, oke, jadi ini adalah larutan A. Masanya 11,9, berarti gramnya saya tulis 11,9 atau 119 kali 10 pangkat min 1 per mR dari zat A adalah 119 kali 1000 per pelarutnya adalah ke dalam 500 air. 500 kali I. Untuk KBR nilai dia adalah larutan elektrolit kuat karena KBR terdisosiasi sempurna. Jadi nilai I-nya sama dengan nilai N. N itu jumlah ionnya. K1 BR1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. I sama dengan N sama dengan 2. Jadi I dari KBR sama dengan 2. Dibandingkan dengan data yang B, larutan B dibuat dengan melarutkan 34,2 gram
di masanya 342 kali 10 pangkat min 1. MR-nya adalah 342 kali 1000 per pelarutnya juga 500 kali nilai I karena C12H22O2 merupakan larutan sukrosa. Jadi nilai I-nya adalah 1 sukrosa itu non elektrolit. 119 bagi 119 1, 342 bagi 3421, 10 pangkat min 1 habis, 1000 bagi 502, 1000 bagi 502, jadi 2 bagi 2 habis. Hasil akhirnya adalah 2 banding 1. Jadi ini adalah jawabannya. Yang tepat yaitu D. Sekarang soal nomor 15. Reaksi berikut yang menunjukkan terjadinya oksidasi pada belerang adalah belerang itu simbolnya adalah S. Berarti oksidasi belerang adalah bilox S itu naik atau S mengikat oksigen. Oke. Yang pertama kita akan lihat belerang di kiri Cu2S, di kanan SO2. Di kiri tidak mengikat O, di kanan mengikat O. Berarti bilox yang pertama belerangnya merupakan reaksi oksidasi. Jadi ini benar. Karena di kiri tidak mengikat O, di kanan ada oksigen. Jadi yang pertama mengikat oksigen, jadi reaksinya oksidasi. Yang kedua, jadi kalau satu benar, pasti tiga benar. Satu salah, tiga salah. Kalau tiga mau dipastikan, jadi ini ZNS. Zn 2 plus berarti S-nya minus 2. S berdiri sendiri 0. Minus 2 menjadi 0, biloxnya naik. Berarti reaksi oksidasi juga. Untuk yang nomor 2, Na2S2O3. Nah, oksigennya dari 3 menjadi 6. S mengikat awalnya 3 oksigen menjadi 6 oksigen. Berarti oksigen pertama jadi reaksinya reaksi oksidasi. Benar. Nomor 4, SO2 menjadi CaSO3. Nah, di sini adik-adik jangan langsung simpulkan kalau oksigennya bertambah. Tapi di kanan ada unsur lain yang mengikat S. Jadi kita akan hitung biloxnya. Oksigen biloxnya itu minus 2. Jadi kalau ada 2 berarti minus 4. Totalnya sama dengan 0. Berarti S-nya sama dengan berapa kurang 4 supaya 0? Jadi jawabannya 4. Jadi S di kiri 4. Terus S di kanan oksigen minus 2. Kalau ada 3 berarti minus 6 oksigennya. Totalnya 0 karena tidak bermuatan. Nah, Ca golongan 2 jadi 2. Jadi S-nya harus ditambah 4. Jadi S di kiri 4, S di kanan 4. Jadi bukan reaksi oksidasi. Jawaban yang tepat adalah A, 1, 2, dan 3 benar.